Tapi semoga saya make sure malam ini cukup berguna buat teman-teman ya. Karena ada waktu itu kan saya sempat put on my story, ada beberapa memang request, ada banyak hutang lah di sini ya. Tapi thank you for the feedback buat teman-teman yang sudah malam Gunadi, thank you untuk feedbacknya, untuk memberikan beberapa request. Kadang-kadang saya juga sibuk, saya kadang out of idea juga mau bahas apa, tapi thank you again for the feedback. So malam hari ini kita temanya, saya udah siapkan sedikit aja bahannya, tapi saya bikin untuk malam cerita ini ya, temanya kita The Art of Value and versus Growth Investing. Dan saya akan mencoba memberikan insight yang menurut saya mungkin nggak banyak share oleh banyak orang di luaran. Beberapa insight yang semoga bisa membantu kalian membuka pemikiran kalian supaya kalian lebih mengerti gitu ya. Jadi memang saya nggak bilang mana yang benar, mana yang salah. Value investing atau growth investing itu merupakan suatu style. Dan style setiap orang itu bisa berkembang. Memang ada beberapa seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, beberapa guru yang terkenal, pasti teman-teman juga udah yang sangat populer ya, value investor itu dikenal gurunya adalah Benjamin Graham, dan murid dari Benjamin Graham adalah Warren Buffett gitu ya. Kemudian ada juga yang terkenal sebagai growth investors. Sebenarnya the father of growth investor itu adalah Thomas Rowe Price Jr. ini ya, T. Rowe Price, dan kemudian ada William O'Neill dan Phil Fisher. So perbedaan utama apa sih sebenarnya antara value dan growth? Mungkin banyak teman-teman kalau kalian tahu ya, mungkin teman-teman yang di retail terutama mungkin selalu tahu kan siapa sih The Warren Buffett-nya Indonesia gitu kan. Nah, kalau saya lihat biasanya ilmu yang banyak orang itu salah paham atau salah mengerti, itu saya perhatiin adalah value investing itu selalu diasosiasikan dengan ya intinya kalau kalian mau value investor cari valuasi yang murah. Itu maksud saya gini, saya bukan bilang bahwa ilmu itu tidak benar, bukan. Cuma yang saya mau share ke teman-teman adalah kalian harus paham betul bahwa market itu terus berkembang gitu ya. Dan kalian harus mengerti bahwa kalau ilmu itu berkembang dan semua orang berpikir yang sama, keabsahannya atau relevansinya itu makin lama akan makin menurun gitu ya. Jadi nanti saya kasih tahu beberapa triknya. Value investing itu kan sudah dikenal dengan Benjamin Graham, mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Jadi kalian harus coba berpikir gitu, seberapa relevan gitu ya value investing ini, dan apa yang harus mungkin dikembangkan dari situ. Dan kalau memang semua orang berpikiran bahwa value investing itu intinya berarti valuasinya harus murah, cari yang ini murah, itu murah gitu ya. Metode valuasi itu ada banyak sekali gitu ya. Yang paling banyak umum orang pakai itu adalah PE gitu ya, atau price to earnings ratio. Itu yang selalu sering dibilang pakai, lihat aja PE-nya murah, beli gitu ya, PBV-nya murah, beli gitu ya. Ya in certain case itu bisa jalan memang in certain case, tapi enggak semuanya seperti itu. Makanya kenapa banyak orang kalau nggak ngerti ya akhirnya yang kejadian itu trap gitu ya. Itu yang disebut dengan ada istilah dengan value trap. Karena mereka nggak ngerti, dia asal beli barang-barang yang murah terus nggak tahu perkembangannya seperti apa, akhirnya mereka trap bertahun-tahun gitu ya. Kalau saya boleh supaya saya kasih bahasa simpelnya supaya kalian memahami, mengena di kepala kalian, kalian itu bisa mempelajari style itu dari gaya hidup seseorang. Jadi saya bilang ya, ini saya tidak mengatakan bahwa kalian harus milih yang mana, tapi saya hanya throw up my idea aja ke teman-teman supaya kalian paham. Dan style itu selalu reflect ke gaya hidup seseorang. Kalian perhatikan itu. Kalau kalian perhatikan, sorry to say, saya bukannya untuk ngejudge teman-teman, bukan. Tapi ini hanya saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi supaya nancap di kepala kalian dengan gampang. Kalian perhatikan, orang yang cenderung value investor atau suka dengan value investing,
itu again sorry to say, supaya gampang dimengerti, itu biasanya selalu relatively gaya hidupnya adalah orang yang biasa-biasa aja, low profile, orang yang cenderung pelit gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka looking for value in their life gitu ya. Beda banget dengan orang yang berpikiran dengan growth gitu ya. Orang yang growth itu ya dia berani bayar mahal something, tapi dia bisa melihat bahwa mahalnya ini ada value-nya gitu. Perbedaannya gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham itu. Jadi itu ibaratnya gini teman-teman, mikir gampangnya. Orang kaya itu kan ada dua pilihan. Apakah kalian mau kaya dengan cara pelit, menghemat terus pokoknya hidupnya pokoknya, tapi kalian, kalau saya dari pengalaman saya pribadi ya, saya share juga. Itu tergantung dari pola pikir sebenarnya. Tapi ada juga orang yang hidupnya kaya tapi dia kelihatan mewah tapi tetap kaya gitu. Ada juga seperti itu gitu kan. Tapi ada juga orang yang dengan soknya dia mau coba nunjukkan bahwa oh gua nih low profile loh, tapi duit gua banyak loh. Nah, itu sebenarnya kalian kalau pelajarin pola pikir seperti itu setiap orang itu ada pola pikir yang beda dan kesombongannya sendiri-sendiri yang berbeda gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi style ya. Jadi kalau ada orang yang suka dengan barang mahal, branded, dia cenderung dia ngerti melihat value ini apa. Jadi itu cenderung orang-orang yang growth itu orang-orang yang lumayan stylish biasanya. Jadi mereka lumayan memang kelasnya beda gitu ya. Kalau value investing ya pasti ya gampang. Kalau kalian mau belanja apa, mikirnya belum apa-apa, mikirnya pokoknya cari barang yang murah. Itu tipe-tipe orang yang value sukanya. Oh gua nggak mau deh, buat apa ini beli barang ini harganya harga pokoknya aja cuma segini, gue nggak mau deh. Nah, cenderung kayak gitu kalau kalian perhatiin. Dan kalau dari society saya perhatiin, orang yang biasanya value investing itu rata-rata dia nggak akan bisa memvalue art. Kenapa seperti itu? Dia selalu berpikir ini, tapi nggak semua ya. Ini hanya secara general aja saya perhatiin. Karena mereka biar mikir gila itu kertas cuma dicoret-coret aja dihargai gitu, itu value-nya berapa sebenarnya gitu loh. Ya itu secara general ya teman-teman. Nah, tapi kalau orang yang stylenya upper premium segment gitu ya, cenderung dia akan bisa memvalue dan bisa melihat growth. Nah, itu kurang lebih analoginya. Nah, apa sih kalau dilihat secara fundamental perbedaan utamanya antara value dan growth ya. Ini mungkin supaya kalian ada gambaran. Value typical karakteristiknya itu selalu diasosiasikan di mana dia itu sudah relatively udah established, dan mungkin ada juga diasosiasikan dengan lagi in transition gitu kan, atau mungkin dia memang lagi company-nya itu karena kena suatu krisis, tapi sebenarnya company-nya itu good gitu ya, tapi dia kayak ibaratnya distress gitu ya. Nah, tapi ini distressnya bisa bermacam-macam, apakah distress yang beneran bisa selamat atau enggak. Tapi biasanya umumnya value itu selalu diasosiasikan memiliki kemampuan atau dividen yang menarik, karena cenderung company ini sudah established. Dan dia sudah established, cash flow-nya cukup bagus, dividennya cukup bagus, tinggi. Jadi orang itu udah ngeliat, wah ini ada value-nya nih, udah kelihatan nih duitnya nih. Nah, itu yang kayak saya tadi bilang kan, orang-orang yang stylenya seperti itu biasanya melihatnya kayak gitu cara berpikirnya. Dia udah kelihatan yang di depan mata gitu ya. Kemudian dia punya ekspektasi ke depan itu, ekspektasinya itu pokoknya growth-nya yang stabil-stabil aja lah gitu ya. Itu kurang lebih value seperti itu. Kalau growth company atau growth stocks itu biasanya disebut dengan emerging companies. Emerging ini diasosiasikan company yang sedang berkembang. Company yang sedang berkembang, sedang lagi growing, dan tentu belum mempunyai cash flow yang established gitu ya. Kalau dia belum mempunyai cash flow yang established, ya kayak kalian misalnya startup, terus kalian mau ada ide apa, ya kalian kan masih lagi growing gitu ya, belum ada cash flow yang bagus, jadi cenderung tidak membayar dividen. Kemudian selalu diasosiasikan ya high valuation. Karena kenapa high valuation? Karena earnings-nya kan belum ada, karena kalian masih banyak expense, kalian masih bayar kanan kiri, banyak
bayar OPEX, operational cost, kemudian kalian masih perlu berkembang buka cabang atau apa. Nah itu pasti earnings atau profitability-nya cenderung masih jelek, dan expected ada growth potensialnya itu diharapkan akan tinggi atau eksponensial, itu growth gitu ya. Nah, kalau ditanya kenapa, apa yang kejadian dengan ada orang yang kena di value trap yang tadi saya bahas di awal. Value trap itu karena orang selalu melihat, oh dividennya bagus nih, harganya murah nih, oke banget nih, gue pokoknya beli deh, gue beli. Tapi dia lupa, dia nggak ngeliat bahwa perusahaan itu di value atau bisa di value murah itu pasti ada for a reason gitu ya. Jadi market itu sekalian harus pikir itu, bahwa market is not stupid gitu ya. Market itu makin lama, apalagi market seiring dengan perkembangan zaman ini, dengan adanya semuanya sosmed digital, market itu move for a reason. But sometimes people yang berusaha untuk sok pintar itu seringkali kelindes gitu istilahnya. Karena mereka selalu berpikiran bahwa mereka mencoba melawan market, mereka berpikir marketnya yang bodoh atau apa, padahal dia lupa dianya sendiri yang mungkin nggak sadar bahwa marketnya makin lama makin pintar gitu ya. Itu sebabnya banyak orang, kalau kalian perhatikan beberapa guru-guru yang investor yang dulu-dulu yang sangat terkenal gitu ya, mereka semua rata-rata miss dengan Bitcoin gitu kan. Kenapa? Karena mereka dari awal saya pelajarin Bitcoin, saya perhatiin. Tapi pada waktu itu kalau kalian tidak mempunyai jati diri, kalian tidak mengerti, kalian tidak mau mencoba untuk melakukan riset sendiri, saya perhatiin banyak anak-anak muda sekarang itu cenderung sebenarnya mereka followers gitu ya. Mereka ngikut-ngikut aja, oh value investing itu bagus. Again ya, saya tekankan, saya bukan menjelekkan value investing. Saya hanya ingin ajarkan kalian supaya kalian lebih berkembang gitu ya. Value investing itu yang terbaik kesannya gitu, karena itu udah proven zaman dulu kayak gini-gini, itu gurunya kayak gini. Tapi maksud saya, kalau misalnya si A nih gurunya value investing, dia ngomong gold dulu nggak oke, tapi kok sekarang dia masuk gold, terus dia tiba-tiba ikut, gurunya bilang oke nih, oke saya ikutan. Terus itu gurunya bilang Bitcoin itu jelek, itu sampah lah, apalah, itu barang-barang yang nggak jelas lah, apalah, itu judi lah, kayak gini-gini. Ya akhirnya ngikut gitu ya, karena kalian nggak berkembang, itu ujungnya balik lagi ke pola pikir kalian. Jadi kalau kalian tanya my personal view, cara saya itu dari dulu saya juga belajar, mentor saya juga ada banyak gitu ya. Tapi dari sisi mentor itu pun saya nggak pernah mau menjiplak style mereka. Saya sangat anti dengan seperti itu. Saya selalu berusaha combine all the skill yang saya dapatkan. I will create my own style. Itu prinsip saya. Nah, jadi terserah teman-teman. Jadi growth dan value itu bukan sesuatu yang udah saklek. Growth value. Sebenarnya itu in between itu ada banyak yang bisa kalian kembangkan. Dan kalian harus ngerti, yang mau saya share di sini adalah banyak orang itu lupa persepsi bahwa growth itu bisa menjadi value. Gitu ya. Ingat itu, camkan itu. Growth itu bisa menjadi value kalau kalian mengerti melihat potensial growth-nya ke depan. Nah, itu yang menurut saya banyak orang miss di situ. Banyak orang berpikir bahwa valuasinya mahal nih, berarti dianggap growth, bukan value nih. Gua nggak mau invest di sini. Nah, itu salah kaprah menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena orang itu cenderung bisa hanya mau melihat apa yang di depan mata gitu loh. Dan dia tidak karena memang again butuh another skill, butuh another experience untuk setiap orang itu bisa ibaratnya quote unquote menerawang atau foresee in the futures gitu ya. Kalian bisa ada beberapa metode, mungkin nanti saya bisa jelaskan di lain waktu. Ada orang itu memang bisa lakukan hitung-hitungannya, tapi ada orang yang mikirnya cepat, dia tahu lihat potensi marketnya seperti apa, growth-nya potensialnya seperti apa. Ini sebenarnya murah. Itu sebabnya art itu memang investment itu like an art gitu ya, karena nggak semua orang mempunyai cara lihat yang sama. Kayak kemarin kita bahas dengan Pak Win di pola pikir ya, itu dia ngasih contoh yang sangat relevan. Sebenarnya kayak kalian, kalau kita misalnya pergi rame-rame
pergi ke katakanlah ke Hong Kong atau ke Taiwan, kemudian menemukan suatu makanan yang tertentu. Wih, ini makanan ini enak ya. Tapi mungkin hanya beberapa orang yang berpikiran ini enak, tiba-tiba ada satu orang pikir, oh ini kayaknya belum ada ya di Indonesia gitu loh. Oh, ini kayaknya enak nih bisa dijual di Indonesia. Nah, ini tipe orang yang bisa ngelihat ke depan. Tapi ada orang yang cuma ngelihatnya di depan mata aja. Jadi dia nggak mau pusing, nggak bisa ngeliat ke depan. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa growth style sebenarnya itu bukan totally dibilang growth investor. Hanya saja untuk mempermudah di akademisnya itu dipisahkan gitu aja, growth dan value gitu ya. Nah, ini saya juga coba tunjukin ke kalian. Hanya saja memang kan market sekarang dikategorikan itu sebagai di indeks lebih gampang. Ini kalian bisa lihat tren antara growth investing dengan value investing. Apa yang kejadian, dan I think mungkin beberapa dari teman-teman yang sudah pengalaman di market juga mungkin sudah aware lah ya, bahwa growth investing ini doing jauh lebih bagus dibandingkan value investing. Kenapa bisa seperti itu gitu ya sebenarnya? The rational atau yang kejadian di balik ini semua sebenarnya adalah ada perubahan transisi market, secular shift I call it in market function, di mana ini yang dulu mungkin kalau teman boleh lihat nanti ke belakang ya, mungkin di IG live saya yang dulu saya pernah membahas mengenai terkait dengan financial repression lah, macro dari sisi top down lah, apa itu ya. Intinya gini ya, orang itu sekarang itu udah melihat bahwa banyak ketersediaan dana murah gitu ya. Dan dana-dana murah ini banyak sekali tidak dimanfaatkan dengan baik karena marketnya sendiri itu orang kan sudah terlalu bisa dibilang yang disebut dengan balance sheet recession. Apa sih dengan arti dengan balance sheet recession? Bayangkan balance sheet itu adalah dompet kalian. Balance sheet itu kayak neraca dari suatu perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau kalian mikir neraca atau balance sheet itu ke perorangan pribadi, itu ibaratnya saya selalu bilang ya, bayangkan kayak dompet kalian. Kalau ibaratnya gini, kalau dompet kalian itu kering kerontang, terus tidak punya duit sama sekali, mau dikasih stimulus apapun, bunganya rendah berapapun, ya kalian akan cenderung nggak berani mengeluarkan duit gitu ya. Itu yang disebut dengan balance sheet recession. Dan yang terjadi karena balance sheet recession itu akhirnya banyak uang yang likuiditas dari hasil dicetak printing money yang besar-besaran itu tidak mengalir ke real sector, dan akhirnya dana tersebut itu banyak dana nganggur yang kemudian direinvest terus ke aset-aset finansial. Itu yang terjadi di luar. Kemudian karena terjadi inflow yang sangat besar di financial asset, itu menyebabkan yield itu turun terus sampai bahkan negatif gitu ya. Jadi kalau udah yield negatif itu ibaratnya kan kalian hutang tapi dibayar duit gitu loh. Zamannya udah gila gitu kan. Kalau dulu kalian hutang kalian harus bayar bunga. Logiknya kan gitu. Kalau udah yield negatif itu berarti kalian kalian hutang tapi dikasih duit gitu. Itu saking bisa dibilang liquidity itu sangat ample sekali. Dan akhirnya liquidity yang besar itu di luar negeri, di US terutama, itu dimanfaatkan oleh mereka untuk ini banyak orang-orang yang kreatif, mempunyai inovasi yang bagus di teknologi, embrace the technology improvement. Akhirnya teknologi itu continue di develop dengan dana-dana support dana-dana murah ini, dan dia melihat bahwa dengan dana-dana teknologi ini ternyata teknologi ini sangat produktif dan efektif dalam grab market itu dengan skala yang sangat besar. Itu yang terjadi akhirnya di sana itu terjadi transisi karena pada waktu itu ya bisa dibilang kan capital market itu kan reflection dari macro situation of country gitu ya. Tapi karena banyak pada waktu itu mungkin di capital marketnya tidak ada proxy yang bagus, maka terjadi transisi duit, money flow itu banyak pindah ke private equity dan venture capitalist gitu ya, venture capital. Jadinya money flow-nya pindah semua ke sana karena mereka melihat peluang yang besar itu adalah investasi di perusahaan-perusahaan private startup.
yang nantinya bisa di IPO-kan. Nah, itu fenomena dulu di 10 tahun ke belakang. Nah, ini saya share ke teman-teman. Ini yang menyebabkan kenapa growth itu bisa bertumbuh sangat besar. How growth investing itu grow so big and fast, gitu ya. Ini yang kejadian di sana. Ini kalian bisa lihat. Sebenarnya awal mulanya itu yang bikin excite the market itu adalah pada saat Facebook di tahun 2009 itu mendapatkan money, waktu itu dia raise dapat sekitar valuationnya itu dia dapat 200 juta dolar dan valuasinya itu dia implying valuasi 10 miliar guys. Jadi waktu itu orang-orang wah itu bikin heboh di market. Dan sejak saat itulah akhirnya banyak venture capitalist itu dan private equity mereka mulai transisi money-nya gitu ya. Udah nggak mulai ke capital market, mulai oh ini kayaknya banyak peluang-peluang di perusahaan tech ini yang teknologi company ini yang mempunyai peluang yang besar karena proven dari Facebook dia mencapai coverage 1 miliar orang itu dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Padahal kalau orang yang usaha yang konvensional untuk mencapai market 1 miliar orang aja itu bisa makan puluhan tahun gitu ya. Dengan adanya teknologi yang tepat itu bisa dicapai dalam waktu katakanlah kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah akhirnya dari situ berkembanglah oh ternyata teknologi ini bisa dikembangkan. Akhirnya funding terjadi deal. Ini chart ini menunjukkan seberapa banyak tren deal value di luar sana ya. Jadi itu cara baca yang bisa dilihat dari tahun 2009 itu size-nya 27 miliar dolar all the way naik sampai puncaknya itu di 2018 itu mencapai kisaran 135 miliar ya. Ini di US market ya. Kemudian sempat di 2019 agak turun ya karena pada waktu itu mungkin marketnya udah mulai agak bisa dibilang kind of saturated dan pada waktu itu banyak kena isu trade war gitu kan dan banyak startup yang mungkin indirectly terkena imbas dari situ. Nah akhirnya ya ini salah satu background kenapa sih growth investing atau growth stocks atau indeks tadi ini perform very well karena pada waktu mereka go IPO, semua money itu akhirnya mengejar ke sana karena mereka melihat wah ini peluang growth-nya gila karena kalian bisa lihat kayak Tokopedia, kemudian kalian bisa lihat Shopee, itu kan penjualan GMV-nya mereka itu bisa mengalahkan perusahaan konvensional yang membutuhkan puluhan tahun dalam mencapai skill atau skala sebesar itu. Sedangkan mereka hanya butuh waktu berapa? Kurang lebih mungkin 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Jauh lebih singkat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, banyak orang itu seringkali miskonsepsi atau tidak mengerti dengan jelas karena ajaran yang mungkin kurang benar menurut saya. Jadi mereka selalu bikin oh kalau growth itu nggak menarik deh, growth itu relatif mahal, barangnya mahal, saya nggak mau. Padahal tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa growth sebenarnya bisa menjadi value gitu loh. Kalau kalian ngerti cara melihat angkanya gitu ya. Semoga jelas. Tapi memang kalau kita lihat pattern historicalnya itu semuanya memang ada cycle. Ini bisa kalian lihat di sini saya dapat chart ini cukup menarik. Tapi ini historical pattern ya. Ini tidak menjadikan acuan kalian ke depan. Bahwa growth itu memang pernah outperform sampai 6 kali beberapa tahun dibandingkan dengan value. Tapi perlu diingat seperti yang chart yang tadi. Ini kan chart ini historical ya. Chart ini historical, kalian jadi harus jangan makan chart historical itu mentah-mentah. Kalian agen yang tadi saya ajarkan di depan tadi di awal bahwa dunianya sudah berubah. Memang benar kalau dilihat sekilas dari chart di sini, value itu dulu menjadi favorit banget karena ya kalian lihat sekilas dari gambar chart ini aja sudah kelihatan bahwa value itu cenderung lebih banyak outperform growth. Ya kan, growth itu hanya outperform 6 kali gitu. Dari tahun 45 sampai tahun ini datanya tahun 2016-an ya ini chart ini dibikin ya. Nah, tapi di situ sebenarnya kalian bisa lihat itu sebenarnya ada siklusnya, ya sebenarnya ada siklusnya.
Dan siklusnya itu memang ya siklusnya cukup panjang ya. Jadi setiap bisa bilang ada yang setiap 5-6 tahunan, ada yang 7 sampai 10 tahunan, tapi situ ada siklusnya. Kalian bisa lihat itu patternnya gitu ya. Dan memang di saat tertentu memang itu ada waktunya cyclical yang diasosiasikan dengan value itu perform gitu ya. Value itu memang selalu dikaitkan dengan ekonomi yang lama. Kenapa tadi dikaitkan dengan ekonomi lama? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, value itu dikaitkan dengan established company yang maybe lagi in transition gitu ya. Udah jelas established company, jadi company yang memang sudah cukup mapan gitu ya. Hanya saja marketnya terlalu tidak memvalue company ini dengan benar gitu ya. Ada orang berasumsi begitu, tapi memang kayak tadi saya bilang, ada orang yang berpikir bahwa itu murah for a reason gitu ya. Nah, I think kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free kalau mau tanya. Dan ini mau terakhir slide dari saya mau nunjukin. Ini yang menarik teman-teman, orang-orang mungkin banyak yang tahu mengenai yang dulu-dulu ya, Warren Buffett lah, apalah gitu ya, George Soros, kemudian Ray Dalio, itu yang mungkin banyak orang-orang tahu. Tapi ada satu hal yang menurut saya banyak orang mungkin miss, yang menurut saya the new era of growth investor, itu salah satunya sekarang itu yang terkenal adalah juga venture capitalist ya sebutnya. Venture capitalist siapa itu ini? Nelson ini merupakan salah satu entrepreneur behind the Alibaba. Dia orang dari Sequoia Capital di China, dan dia tuh sudah 3 tahun berturut-turut menang dari sisi the Midas list from Forbes magazine. Sudah 3 tahun berturut-turut. Jadi dia ini banyak invest di Alibaba, JD, Meituan, Didi Chuxing, dan juga TikTok gitu ya, yang punya ByteDance dan Pinduoduo gitu ya. Jadi ini yang sekarang ini menurut saya ini orang-orang venture capitalist ini merupakan orang-orang investor yang menurut saya yang menurut gua sih lebih keren gitu ya, dibandingkan yang semua ada masanya lah. Cuma mereka ini yang lagi gaining traction lah zaman sekarang, karena they know how to see opportunity and growth potential, dan quote-nya dia itu saya suka dengan quote-nya Nelson ini ya. Dia bilang kan, think long, dream big, dan act decisively. This is the way how you deal with business cycle. Makanya itu kenapa kadang orang, saya sendiri juga dulu juga awalnya kurang paham bagaimana memvalue teknologi company gitu ya. Karena waktu dulu ya saya mungkin sama dengan teman-teman yang dulu kita belajarnya, value investing itu yang paling bagus gitu loh. Menurut saya itu nggak benar gitu ya. Jadi kalian harus mengembangkan. In certain case memang ya ada yang benar-benar super cheap, ya itu ibaratnya kalian kayak invest properti lah apa. Kalau kalian dapat yang super cheap ya, kalau menurut kalian tahu value-nya berapa, ya why not go for it gitu ya. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Bentar ya. Bentar. Saya balikan lagi ke ini tadi aja. Gampang. Ini ada pertanyaan dari Eric. Kok growth ini apakah cuma berlaku di perusahaan startup? Oh, enggak. Eric, enggak ya. Jadi growth itu tidak hanya berlaku untuk di perusahaan startup aja sebenarnya. Kalian hanya harus melihat bahwa setiap perusahaan itu kan berkembang gitu ya. Memang kalau perusahaan startup, karena dia itu mulainya kan dari low base, dari rendah sekali value-nya kan. Jadi kalian katakanlah ibaratnya kalian nilai punya duit 1 miliar gitu ya. Kemudian duit 1 miliar ini untuk berkembang ke 2 miliar dari suatu perusahaan kan gampang, langsung dapatnya 100% gitu loh. Kemudian dari 2 miliar ke 4 miliar 100% lagi growth-nya gitu kan. Nah itu ya tentu direfleksikan dengan valuasi. Cuma kan kadang buat beberapa investor yang haus akan growth, karena kalau kita lihat ke belakang ini kan banyak company yang growth-nya tuh stuck ya. Growth-nya kurang lebih hanya 5%, 10%, 5%, 10%, udah growth-nya stuck. Tapi banyak perusahaan startup itu kan growth-nya bisa 100%, 200%, 300%, 500% gitu ya.
Itu yang bikin akhirnya banyak orang excited. Wah, ini kalau karena itu ditopang juga startup karena kemampuan dari teknologi gitu ya. Karena teknologi itu kan membuat orang itu jauh lebih produktif dan jauh lebih cepat gitu loh. Semoga menjawab ya. Bentar, ini ada pertanyaan lagi. Cenderung berapa lama yang baik? Ini CFP ya. Kalau mau pegang saham cenderung berapa lama yang paling lamanya, karena dunia bisnis cenderung cycle. Oh, ini maksudnya cycle ya. Itu nggak ada jawaban yang pasti ya. Nggak ada formulanya, jujur aja. Jadi mungkin pertanyaannya tolong bisa lebih jelas. Karena itu saya make sure tidak ada formulanya yang pasti kalian mau pegang berapa. Kalian bisa mau pegang 10 tahun terserah, kalian mau pegang 1 tahun, 2 tahun terserah gitu ya. Karena memang setiap company itu mempunyai perbedaan karakteristik. Dan memang kalau kalian tipe yang mau, tujuannya kembali lagi ke kalian maunya apa gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menanyakan ke diri kalian tujuannya apa. Apakah kalian tujuannya mau duit pensiun gitu ya. Kalau kalian ngomongnya duit pensiun, ya udah cari yang memang potensial growth-nya itu bisa, katakanlah kalian pensiun lagi 20 tahun gitu ya. Kalian mau nggak mau ya dipaksa kalian mencoba untuk menerawang, atau kalau kalian nggak mau pusing untuk menerawang atau analisa yang susah-susah, ya kalian lihat aja company yang established tapi ya brandnya oke, dan menurut kamu brandnya itu prospek bisnisnya oke, industrinya nggak akan mati, nggak ada matinya, ya kalian bisa taruh itu lama. Tapi kalau menurut kalian, oh industri ini kayaknya bentar lagi sinking nih, kayaknya nggak ada potensi, ya kalian ngapain pegang lama. As simple as that cara mikirnya ya. Ada tanya lagi, value untuk Bitcoin menurut pandang bro gimana? Value untuk Bitcoin ya. Nah, Bitcoin itu memang gini ya, cara melihatnya itu agak unik, to be honest. Dulu saya sempat share saya nggak ada di sini ya, tapi kalian mungkin boleh lihat di feed konten saya, di mana saya post di sana, saya coba share ke teman-teman. Ada beberapa metode yang kalian bisa lihat Bitcoin itu seperti kayak PE band-nya gitu ya. Ada namanya MVR gitu ya. Market value ratio itu sebenarnya kayak PE-nya gitu ya. Jadi itu untuk memberikan gambaran mereka itu dari total activity yang ada, kemudian berapa transaction yang ada gitu ya. Karena konteks dari Bitcoin itu agak berbeda ya, karena mereka bukan dikaitkan dengan bisnis, tapi mereka dikaitkan dengan digital transaction, jadi mereka tergantung dari use case. Tiap ini kan berkembang cryptocurrency itu ya. Jadi itu mungkin nanti aku bahas another time ya, karena nanti kalau nggak itu kompleks. Bentar. Hai Pak, mau tanya, kalau growth investing jika sudah ada di bursa, penelitiannya dilihat dari apa ya Pak? ROI atau EPS, atau ada kriterianya? Growth investing kalau ada di bursa, penilaiannya ya? Oke. Saya agak bingung. Nah, kembali lagi, kalau growth investing itu penilaiannya, kalian itu harus melihat bagaimana potensi growth-nya company tersebut. Namanya juga growth gitu kan. Jadi kalian harus lihat potensi pertumbuhannya itu seperti apa. Katakanlah kalian melihat, katakanlah nih ya, contoh supaya gampang, Kopi Kenanga tiba-tiba IPO gitu ya. Terus kalian percaya nggak bahwa Kopi Kenanga ini bisa berapa growth-nya? Kalau misalnya kalian pada waktu Kopi Kenanga itu IPO, katakanlah valuasinya certain amount gitu ya, kemudian katakanlah deh PE-nya katakanlah Kopi Kenanga dijual 30 atau katakanlah 50 kali PE gitu ya, ekstrim deh, aku kasih contoh ekstrim. Nah, kalau dilihat dari 50 kali ini kan kelihatan, oh ini mahal nih, gua nggak cocok nih, gua value investor nih, gua nggak cocok, gua nggak mau beli. Nah, tapi jangan lupa ada orang yang kalau mereka bisa melihat dan dia mengerti betul dengan perkembangannya dia, oh Kopi Kenanga ini sebenarnya masih bisa tumbuh 2 kali lipat lagi nih dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, kalau kalian yakin bisa tumbuh 2 kali lipat lagi, ya tentu ini kalian taunya bagaimana? Ya kalian nggak bisa pasif. Kalian harus do research,
Kalian harus baca laporan keuangannya, ketemu manajemennya seperti apa, kemudian do survei lah, apalah, berbagai macam lah. Pokoknya kalian harus melakukan, setiap orang mempunyai pendekatannya berbeda-beda. Ya ibaratnya kayak dulu saya pernah bilang, itu kayak kalian berbisnis lah. Kalau kalian mau bisnis apa kan kalian nggak mungkin langsung nyemplung gitu kan. Nah, kalian kan pasti mau do research. Oh, saya mau jualan jam tangan ini misalnya, ini oke nggak stylenya kayak gini, marketnya gimana, kalian kan mesti research. Itu sebabnya research itu sangat penting gitu ya. Jadi kalian again harus lihat potensi pertumbuhannya seperti apa, apakah dia bisa buka toko seberapa besar lagi gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kalian bisa hitung lagi, oh ternyata kalau saya hitung lagi sebesar ini growth-nya, ternyata ini 50 kali PI mah murah. Ada orang yang berpikir kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti, dia ngeliat wah ini mahal ya, jadinya ngelihatnya dia cuma as simple as that gitu loh. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau value investing kita tinggal nyari. Oh ini cuma nambah komen, bentar ya, sorry. Apa pandangan Mark Insight mengenai blockchain even though spekulatif? Oh, mengenai blockchain. Ini agak berbeda ya konteksnya, tapi nggak apa-apa deh. Ini kan bahasnya value investing dan growth gitu ya. Blockchain itu menurut saya kan sebenarnya suatu inovasi yang ditemukan untuk membantu. Itu kan sebenarnya kayak digital ledger dulu yang pernah saya bahas. Blockchain itu adalah digital ledger gitu ya. Kalian harus ngerti. Ledger itu apa ya? Kalian harus belajar accounting. Jadinya panjang gitu kan. Intinya blockchain itu mempermudah desentralisasi pembukuan, di mana pembukuan itu sifatnya sebenarnya lebih transparan gitu ya. Jadi banyak orang berpikiran bahwa blockchain itu bukan spekulatif ya. Saya jelasin di sini. Itu banyak orang itu kadang jangan kalian itu ngikut-ngikut orang deh, dibilang ini spekulatif terus kalian ngatain ini ikutan spekulatif gitu ya. Jangan deh, kalian do your own research. Saya anjurkan jangan ikut-ikutan orang gitu ya. Kalau kalian nggak ngerti jangan ngejudge, intinya gitu. Saya nggak berani orang yang ngejudge kalau nggak ngerti. Nah jadi dulu yang saya lakukan, saya belajarin, saya bacain, saya coba pelajarin historinya duit itu seperti apa, dan saya lihat ada kemiripan nih. Historinya duit itu dulu juga sama, waktu orang transisi dari barang komoditi ke duit fiat currency itu juga ribut, banyak orang nggak percaya dengan fiat currency gitu loh. Terus kemudian dari situ saya melihat ya memang gelagatnya manusia tuh kayak gitu. Manusia tuh behaviornya lucu. Jadi kalian harus mengerti, memahami behavior orang gitu ya. Jadi pada waktu transisi orang itu cenderung nggak suka ya, karena orang itu nggak suka move dari comfort zone. Jadi pada saat ada barang makhluk aneh nih, cenderung dikata-katain gitu ya. Sama tuh dulu waktu revolusi industri, pada saat ditemukan mesin uap itu kan dibakar. Kalau kalian tahu sejarahnya di Eropa, karena banyak orang yang lama, yang ekonomi lama dia nggak suka gitu kan, karena mereka terganggu adanya perkembangan industri uap. Kemudian industri revolusi jalan tuh akhirnya, revolusi industri itu akhirnya kan mesin uap lah, lampu lah, apalah gitu kan. Sama akhirnya orang bisa embrace lagi gitu kan. Ya sama, orang pada waktu ini tiba-tiba ada digital movement ya. Namanya juga sekarang kalian semua udah pakai digital ya, semuanya sosmed, semuanya internet. Dan kalian itu coba bayangkan gini deh, mikir simpelnya. Kalau memang menurut kalian spekulatif, ya terserah. Tapi menurut saya ini cara berpikir blockchain itu seperti ini. Blockchain itu kan ditemukan karena pada waktu, saya lupa tahun berapa, tapi sejarahnya itu gini. Ada bank, tentu sejarahnya dari orang yang nggak percaya, orang mempunyai privacy, ya orang banyak nggak percaya dengan adanya, karena banyak krisis moneter, bla bla bla, dengan adanya yang dilakukan di sana ya, dengan central system yang nggak baik. Kemudian ada segelintir orang yang memang orang-orang yang pakai untuk black market. Kemudian ada juga orang yang waktu itu untuk menghandle transaksi miliaran atau jutaan orang, kemudian sistemnya hang gitu ya. Karena nggak bisa, karena dengan orang makin semuanya digital, itu semakin lama kamu itu backbone, back operation kalian itu harus kuat. Dan blockchain itu yang membantu sistem itu recordingnya jauh lebih cepat. Dan supaya menghindari terjadinya fraud, dibentuklah desentralisasi digital ledger ini supaya lebih transparan. Hanya saja tidak semua orang mengerti transparannya itu. Kenapa disebut transparan? Karena sebenarnya kalau kalian ke
ke blockchain punya website, itu semua any transaction itu ada recordnya. Hanya saja recordnya itu dalam bentuk coding gitu ya. Jadi dibilang transparan, kenapa? Karena memang ada semua recordnya. Tapi buat orang yang nggak paham, ya pasti dia bilang apanya yang transparan. Ini kan bahasanya jelimet apa gini-gini. Iya, buat kita yang orang yang nggak ngerti, ya pasti bilangnya nggak transparan. Itu sama kayak gini loh, sama kayak kasih contoh gini ya. Ada perusahaan A, ya emiten, dia udah coba kasih informasi yang sama. Kemudian ada orang yang ngerti cara baca informasi laporan keuangan itu, tapi ada orang yang nggak ngerti, buta financial, nggak apa-apa, terus dia ngata-ngatain, oh perusahaan ini nggak transparan nih, ada insider atau apa nih, gini-gini. Karena dia nggak ngerti cara baca informasi itu, gitu ya. Jadi as simple as that cara mikirnya kalian. Kemudian ini ya, coba ada pertanyaan lagi ya, bentar. Oh, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa, seru. Sorry, nambah lagi, bagaimana cara kita corporate growth via factor ke value perusahaan? Sorry, ini maksudnya gimana? Cara kita corporate growth VA factor ke... saya kurang paham ya, sorry pertanyaannya. Mungkin ya, kalau value investing kita tinggal nyari intrinsic value. Oh, jadi maksudnya dikaitkan intrinsic value. Oke. Sebenarnya sama konsepnya ya. Siapa nih, Pak Erik ya. Jadi konsepnya itu sama, kalian itu sebenarnya juga bisa menghitung intrinsic value. Sebenarnya kalau growth itu juga sama, kalian juga bisa menghitung intrinsic value. Cuma bedanya apa? Gini, saya tadi lupa jelasin di awal. Oke, saya nggak siapin di sini. Intinya gini ya teman-teman, kalau value investing itu kan dulu selalu diasosiasikan orang berpikir secara bottom up. Kalian melihat perusahaan satu, apa yang disebut dengan bottom up, buat teman-teman yang nggak paham, bottom up itu melihatnya adalah spesifik ke company. Dari bisnisnya dia kayak apa, produknya kayak apa, peluang bisnisnya kayak apa yang ada miskalkulasi di sini. Pokoknya kalian spesifik lebih ke mikro gitu ya. Itu bottom up. Kemudian lihat peluangnya ke atas, kalian hitung intrinsic value. Nah, kalau tipe-tipe orang yang growth itu ya, kalian harus melihatnya itu helicopter money. Ya. Kalian lihatnya adalah top down. Ya. Jadi kalau top down itu melihatnya adalah gini. Katakanlah nih saya kasih kalian, ajarin kalian gini ya. Bagaimana sih cara menghitung Shopee gitu ya. Shopee, semua teman-teman juga pernah mungkin transaksi di Shopee gitu ya. Kalian tinggal lihat intinya, Shopee ini seperti apa. Produknya bagus apa enggak gitu kan. Dia bisa mencapai berapa besar orang. Apakah semua orang ini Indonesia bisa pakai Shopee? Kalau kalian berpikir bisa, berarti marketnya Shopee berapa besar? Kalian lihatnya dari top down itu. Oh, kayaknya marketnya orang Indonesia itu 270 juta orang. Katakanlah householdnya mungkin kan itu termasuk anak dan apa gitu kan. Katakanlah satu rumah, anggap aja deh 100 juta orang gitu ya. Kayaknya Shopee bisa nih mencapai 100 juta orang gitu ya. Kemudian kalian hitung lagi. Oh, kalau dia udah bisa mencapai 100 juta orang, kira-kira nih satu orang bakal spending berapa besar di Shopee? Gua sih personal mungkin per bulan katakanlah gua bisa spending 100 ribu. Ya udah kalian hitung gitu kan. Oh, kalau 100 juta orang misalnya spendingnya mirip dengan saya, per orang spend 100 ribu per bulan, jadi dia per bulan dapat berapa ya? Nah, itu hitungnya kan dari top down. Nah, kemudian kalian lihat kira-kira nih bener nggak ya Shopee. Kemudian kalian tinggal hitung skenario-nya. Apakah Shopee itu bisa grab market share berapa besar? Apakah benar Shopee bisa 100% market share penduduk di Indonesia? Karena kan ada Tokped, ada yang lain-lainnya gitu kan. Nah, melihatnya tuh dari top down. Itu cara growth gitu ya. Semoga menjawab ya. Itu nanti bisa panjang. Ini banyak pertanyaan, saya ini dulu ya. Kasihan nanti yang lain nggak kebagian. Bentar ya. Oh, ini ada Chris. Tadi ada yang namanya intelligent speculation even when you... Oh, ini Chris, bentar. Kenapa key people growth investor less popular ya versus value? Oh, pertanyaan bagus, tapi menurut saya itu cuma masalah waktu aja. Karena ibaratnya gini ya, orang-orang yang value ini kan juga rata-rata kalau kalian tahu kan
udah apa ya, kayak tadi saya bilang, orang-orang value ini kan ilmunya sudah ratusan tahun gitu ya, udah puluhan tahun, jadi mereka cenderung ya lebih dikenal gitu ya. Sedangkan growth ini ya makanya dengan saya mencoba memperkenalkan ini ke kalian supaya lebih ngerti gitu ya, bahwa dunia itu berkembang gitu loh ya. Tadi nanti lama-lama kalau mereka udah duitnya gede banget ya nanti pasti terkenal, tinggal ditunggu aja gitu kan. Tadi kan baru dibahas based on usage atau seberapa banyak yang menggunakan bentar, ini bukan pertanyaan kali ya. Nah ini ada yang tanya, kalau Bitcoin kategori value atau growth investing? Ini kayaknya sudah dibantu sama Chris, thank you. Ya, Bitcoin itu menurut saya not entirely investing ya teman-teman. Itu merupakan speculation saat ini. Dan sebenarnya yang dulu saya sempat bahas ya, bahwa kalian itu jangan menganggap bahwa spekulasi itu hal yang tabu, investing itu yang paling benar. Itu menurut saya kadang pemikiran-pemikiran seperti itu agak pemikiran yang sempit menurut saya. Kenapa? At the end of the day, saya sih orangnya terbuka apa adanya ya teman-teman. Sorry kalau memang ada yang tersinggung sebelumnya, saya mohon maaf. Tapi saya mau mengajarkan kalian untuk open mind lah jadi orang. At the end of the day kan kalian mau make money gitu kan. That's it, simple. Pikir yang simple pokoknya. Jangan karena dibilang, ini kamu spekulasi kamu apa gini-gini, terus kemudian kalian merasa, oh shit, gue spekulasi ya, kayaknya salah nih gue nih. Loh ngapain kalian pusingin orang? Kalau kalian memang ngerti, dan asal kalian itu tahu bahwa konsekuensi spekulasi itu apa, karakteristik spekulasi itu apa, investing itu apa, itu yang dulu saya sempat jelasin. Investing itu memang ada value yang di-create ya, itu yang membedakan value added-nya itu. Jadi investing itu memang ada value added-nya gitu ya. Sebenarnya mungkin saat ini saya bisa bilang bahwa itu speculation karena memang banyak orang belum, kan seiring waktu itu berkembang ya. Saya kasih contoh gini. Mungkin nanti kalau katakanlah nih saya ngambil contoh ekstrim. Katakanlah Bitcoin itu ternyata memberikan kontribusi value added yang besar sekali terhadap perkembangan transaksi digital dunia. Kalian pikir lagi, ada value added-nya nggak? Coba pikir sejenak, kalian pikir. Kalau saya bikin narasinya seperti itu, kalau Bitcoin ternyata membantu akhirnya semua orang fintech kemudian menggunakan teknologi atau membutuhkan teknologi dari Bitcoin, memberikan value added nggak? Nah, kalau intinya konsepnya memberikan value added, itu namanya investing. As simple as that. Itu tapi ini definisi dari saya ya. Silakan teman-teman kalau kalian mempunyai definisi yang berbeda gitu ya. Intinya kalau spekulasi buat saya adalah kalian bet kayak katakanlah kalian beli handphone kemudian kalian spekulasi atau kalian beli Brompton, kalian spekulasi bahwa oh ini stok ini Brompton ini bakal naik nih karena barangnya kurang nih. Ya itu spekulasi gitu ya. Value added-nya apa ya? Menurut saya sih nggak ada value added. Itu namanya spekulasi. Kalau kalian beli tanah gitu ya, kemudian tanahnya nggak diapa-apain gitu ya. Banyak orang ngaku makanya ada yang bilang spekulan tanah, ada yang ngakunya investor tanah. Menurut saya itu spekulan gitu. Karena tanah itu kalau kamu nggak ngapa-ngapain, apa value added-nya gitu? Yaitu disebut spekulasi. Nah, hanya saja memang kalian tidak ada yang salah spekulasi investasi, karena kalian harus mengerti seperti forex menurut saya ya. Forex itu dulu menurut saya kategorinya lebih ke spekulasi karena dia sebenarnya value added-nya kan cenderung sifatnya itu kayak komoditi lah gitu ya. Nah, makanya itu kenapa dulu saya sempat bahas sekilas mungkin untuk mengingatkan saja. Dulu saya sempat bahas di IG Live dengan siapa ya waktu saya lupa deh. Saya bilang bahwa kenapa sih Warren Buffett itu dulu anti invest di komoditi? Karena bagi Warren Buffett komoditi itu spekulasi gitu. As simple as that. Kemudian kenapa kemudian Warren Buffett akhirnya mau invest di gold?
Tapi kan goldnya dia bukan invest di beneran goldnya, bukan di komoditinya, tapi dia kan di company-nya, di mana company dari Barrick Gold itu kan memang ada value added-nya gitu loh. Jadi beda cara melihatnya ya. Jadi kalau ditanya kalian, kalau saya misalnya invest emas gitu ya, apakah saya bangga disebut investor emas? Enggak loh. Saya nggak pernah ngaku saya juga sebenarnya investor emas. Tapi apakah saya spekulasi dengan emas? Yes, saya spekulasi dengan emas. As simple as kenapa saya spekulasi dengan emas? Ya karena saya melihat bahwa dolar itu kan dicetak terus. Ya jumlahnya makin lama makin membesar gitu ya. Kemudian ya kepercayaan orang makin lama makin menurun. Dan orang semakin banyak ke digital, makanya kenapa Bitcoin naik gitu kan. Dan orang mulai makin lama mulai makin transisi gitu loh. Peranan dolar makin lama makin turun. As simple as that cara mikirnya. Ya, Barry Gold-nya udah dikurangin ya. Itu saya juga nggak ngerti kenapa dia cepat banget ngurangin. Galau mungkin. Pak, ada tanggapan tentang growth pantas dihargai berapapun tanpa menilai tangible asset. Bagaimana Pak? Oh ya, enggak sih. Menurut saya sih enggak setuju kalau dihargai berapapun. Memang saya jujur aja, growth ini memang memiliki another challenging part menurut saya. Kenapa? Karena dari yang pembelajaran yang saya perhatiin, itu beberapa tech company yang di US di luar sana, karena saya juga ngikutin ya perkembangan di sana. Akhir-akhir ini saya pelajarin gitu ya. Itu di sana itu sudah implied valuation-nya itu perkiraan itu bisa kayak ada yang 5 tahun ke depan, ada yang 7 tahun ke depan, ada yang 10 tahun ke depan gitu ya. Apakah dibilang ini ya, makanya tadi saya bilang itu tergantung apakah dibilang marketnya bodoh? Saya nggak bisa bilang marketnya bodoh ya gitu ya, karena mereka kan jauh lebih pinter gitu ya. Maksudnya mereka punya duit jauh lebih besar. Apakah mereka punya duit sebesar itu jauh lebih bodoh? Saya sih it's a bit too naif untuk mengatakan marketnya bodoh. Jadi saya bilang selalu tadi di depan, di awal bahwa kalian harus berpikir bahwa market itu makin lama makin efisien dan makin lama makin pinter gitu ya. Jadi kalau kita cenderung orang-orang mencoba melawan market itu cenderung dilindas gitu ya. Tapi kalau memang ya terserah, ada orang-orang yang merasa dia jago banget bisa timing the market, yaitu another skill menurut saya memang. Cuma kalau kalian teman-teman ingat juga ya banyak kan beberapa yang guru-guru yang senior-senior itu juga has been struggling dengan market dan akhirnya ngata-ngatain apalah AI robot apalah banyak lah intinya di blame gitu kan. Dulu kan saya sempat vote juga kan. Ya setiap orang punya beda-beda gitu kan. Ada kalian tahu lah beberapa guru yang sudah bearish banget sama market dan mereka miss banyak gitu kan. Sama market, dan mereka juga banyak miss di tech investment bla 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 ya, karena memang ini dunianya berbeda. Makanya tadi itu saya tunjukkan di depan banyak orang yang nggak memahamin karena ini dunianya lebih ke anak-anak lebih muda gitu ya. Jadi pola pikir orang baby boomers dengan pola pikir orang millennials beda gitu loh. Jadi memang kita harus evolve, dan makanya itu maksud saya kalian harus mempunyai pemikiran yang selalu terbuka, serap ilmu sebanyak-banyaknya, jangan terlalu intinya gini loh. Kalau bagi saya ya, ada orang dulu, mungkin ini agak intermezzo ya, dulu banyak orang diasosiasikan dipikir gini, orang yang sombong itu kan selalu dulu kita waktu kecil dipikir bahwa orang yang kaya itu orang yang sombong gitu kan. Kenapa orang yang kaya dianggap orang yang sombong? Iya, lihat tuh barangnya mahal-mahal, apa mau pamer apa-apa. Guys, saya coba ini pola pikir ya, agak konteksnya beda, tapi saya mau mengajarkan dari supaya kalian ngerti bahwa itu kan hak setiap orang gitu loh. Karena mereka mau nikmatin apa yang mereka dapatkan, ya mereka feel good untuk memakai barang-barang seperti itu. Jadi don't judge them please gitu ya. Jadi saya ajarkan pola pikir kalian yang benar seperti apa. Menurut saya definisi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau belajar. Kenapa seperti itu? Karena kalian merasa, berarti kalau kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau nyerap ilmu something, berarti kamu udah merasa pinter dong. Itu yang orang sombong. Tapi kalian perhatiin, orang yang kaya-kaya makin lama, kenapa mereka makin pinter dan makin brilian?
Karena mereka mau belajar gitu loh. As simple as that. Ya. Jadi kalian lihat Bill Gates gitu ya. Dia baca buku terus. Gila nggak? Ya, saya sih kadang nggak bisa seperti itu. Ya setiap orang beda-beda gitu ya. Ada kalanya saya ada waktu ya saya baca, ada kalanya saya browsing. Terserah kalian mau seperti apa. Yang penting serap ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kalian apa-apa nggak mau nerima denial apalah, nggak mau nerima ilmu ini, karena saya ada kadang teman gitu ya mau berkembang tapi dikasih input, dikasih kalau mau coba ini, ditolak terus. Jadinya dia, menurut saya sih itu sombong gitu ya sebenarnya. Tapi dia padahal dia nggak mampu, maksudnya dia orang nggak punya gitu ya. Tapi waktu dia saya coba bantu apa gini, dia tapi tetap nggak mau nerima apa ya, jadinya gitu terus ya. Itu mentality menurut saya ya. Jadi sorry itu agak intermezzo. Jadi itu sebabnya growth itu memang ya kalian mikirnya agak bisa beda-beda. Kayak tadi saya bilang ada orang bisa value 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Nah, jadi apakah ada batasannya? Sebenarnya ada sih batasannya, tapi bisa dibilang nggak ada formula yang pasti ya. Jujur, untuk saat ini, sorry, saya tidak ada jawaban yang pasti untuk itu. Dan saya nggak berani mengatakan mereka bodoh lah, marketnya apalah. Jadi saya juga berarti saya sok-sokan dong nantinya. Kok ada rekomend untuk artikel buku yang baik untuk memahami blockchain ya? Ada sih waktu itu, saya lupa nama buku pastinya ya. Tapi saya ada buku yang menarik bukan selain blockchain ya teman-teman. Tunggu ya bentar. Ini buku menurut saya menarik yang mungkin bisa membuka wawasan kalian nantinya. Bahasanya kebalik ya. Ini betul namanya judulnya Capitalism Without Capital. Ya. Jadi buku ini sangat menarik. Jadi orang yang mungkin sebagai penutup ya, supaya kalian ngerti. Dulu saya dari baca buku ini saya jadi mulai ngerti kenapa sebenarnya orang dulu kan saya lihat banyak orang berpikir gila nih perusahaan tech ini burning money bego gitu kan. Saya sering tuh dulu kalau ketemu ke beberapa company, coba aja burn money terus-terusan kayak apa, burn money sampai seberapa kuat. Itu orang-orang bego sih, kok bisa ya mau burn money sebesar itu. Tahu nggak akhirnya perbedaan yang banyak orang corporate lama, kalau ada teman-teman di sini dari background corporate kemudian kalian compete dengan mereka, saya anjurkan jangan mengatakan mereka bego ya. Mereka doing that for a reason. Kalian harus tahu bahwa zaman dulu orang baby boomer itu selalu berpikirannya materialistik. Jadi apapun yang kalian mau invest itu sifatnya real asset. Makanya di sini buku ini akhirnya saya dapat ngerti bahwa capitalism without capital. Ya, zaman sekarang itu semuanya lebih asset light gitu ya dengan zamannya digital. Makanya banyak investor yang mereka ngerti, mereka lebih mau value lebih mahal gitu ya. Nah, apa sih aset di zaman digital ini? Kalian coba pikir lagi. Apa aset di zaman digital ini? Asetnya itu bukan pabrik kalian loh. Tapi kalau orang yang baby boomer konvensional yang zaman dulu, mereka selalu berpikirnya, gua spend duit untuk dapat aset kan. Enak, udah jelas gitu kan. Tapi mereka ini juga sama pemikirannya mereka. Pemikiran mereka adalah nah itu ada yang jawab, Arik, bener. Mereka itu burn money untuk apa? Aset mereka adalah data. Data kalian itu apa? Data kalian adalah dari manusia. Gitu ya. Jadi mereka itu burning money for a reason gitu loh. Burning money-nya bedanya apa? Kalau zaman dulu konvensional, mereka spend duit nggak reflect ke OPEX. Ya, jadi di-capitalize semuanya, masuk ke balance sheet. Jadi bukunya bagus, nggak ada expense di profit and loss kalian. Tapi kalau zamannya mereka ini sekarang, ya investasi apa yang mereka buat dapatkan aset, jadi aset mereka ya manusia, customer kalian, kita semua. Ini adalah aset mereka. Tapi sama mereka langsung di expense gitu. Udah jelas, nggak perlu di-capitalize, tapi di expense aja udah. Gitu kan. Jadi kalau udah di expense itu, ya balance sheet-nya dia jadi ringan gitu kan, asset light gitu. Nah, jadi kalau itu yang kalian harus paham bahwa mereka itu burning money bukan bego loh guys. Mereka burning money for a reason gitu ya. Jadi supaya kalian ngerti betul bahwa zaman sekarang ini sudah beda. Makanya itu kenapa sekarang itu
orang beberapa anak milenial kalau ditanya kadang mereka mulai agak males enggan invest terlalu banyak di real asset gitu ya, karena itu terlalu burden untuk cash flow mereka mending cash flow-nya itu diputar untuk cari experience, untuk cari knowledge, untuk traveling ke negara macam-macam, atau mungkin mereka mau gain knowledge yang kemudian dari gain knowledge itu mereka dapat new idea yang kemudian di generate jadi vlog, dan vlog itu jadi duit. Kurang lebih kan kayak gitu cara berpikirnya. Gitu ya. Makanya value Tesla yang produksinya nggak sampai 10% dari Toyota, market cap-nya bisa 2 kali lipatnya Toyota. Ya begitulah. Jadi kalian udah ngerti ya kurang lebih. Oke, I think nggak berasa sudah 1 jam. Oh ini ada 2 pertanyaan lagi yang kelewat, sorry. Sering live dong, boleh sendiri atau undang bintang tamu? Oh sorry, ini bukan pertanyaan. Oh iya, sorry ya, kadang aku nggak bisa setiap hari live karena aku juga ada kesibukan with sama my personal stuff. Kemudian saya juga masih ada 2 anak, jadi saya have to be balanced. Tapi saya akan coba at least seminggu, minimal seminggu sekali kan, buat share ke teman-teman. Ini tadi udah saya jawab ya, udah. Oke. Semoga itu membantu semua teman-teman, dan semoga berguna. Sekian, mohon maaf kalau memang tadi ada kekurangan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Tapi again, maksud saya sangat simple. Saya mau coba kalian lebih terbuka lagi, dan kita bersama-sama membantu membesarkan market Indonesia. Visi saya sangat simple. Saya ingin semua orang makin pintar, dan sebenarnya simple kok. Banyak orang yang tadi itu kembali lagi ke pola pikir bahwa semakin banyak orang yang pintar, ekonomi semakin baik, kita itu semakin sama-sama cuan gitu kan intinya. Tapi ada orang yang mereka berpikiran dia pintar tapi nggak mau bagi share karena takut ilmunya diambil orang apa gini-gini. Menurut saya sih zaman sekarang udah nggak zaman segitu ya. Zaman sekarang itu udah zamannya it's all about how it's a digital sharing economy gitu loh konsepnya. Jadi karena kalau enggak kita sering maki-maki Indonesia nggak pinter-pinter, nggak produktif. Ya kalian jangan ngatain Indonesia nggak pinter kalau kalian nggak ikut turun peran gitu ya. Kalau kalian berpikir seperti itu ya kalian turun peran, bantulah gitu ya. Kalau kalian punya ilmu apa, share. Kita bagi pengalaman. Oke, thank you.